Modul 2.3 ini mengusung tema coaching untuk supervisi akademik. Pada bagian aksi nyata ini, saya diminta untuk membuat rancangan aksi, berperan sebagai supervisor, melakukan pra-observasi dengan mengadakan percakapan bersama rekan guru mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan, melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat, dan melakukan percakapan pasca observasi dengan mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching. Di sini ada refleksi dan kalibrasi. Latar belakang. Keberhasilan suatu pendidikan ditentukan oleh sejauh mana para aktor pendidikan berkolaborasi memaksimalkan segala macam kualitas-kualitas yang mendukung tercapainya suatu visi satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Irwan Sahril dalam sambutannya pada modul 2.3. Seorang pemimpin sekolah yang berkualitas akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem sekolahnya hingga dapat bersatu padu menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya. Tak dipungkiri, pemimpin sekolah merupakan salah satu aktor kunci dalam terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pemimpin sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan memimpin seluruh aktivitas dan proses dalam sekolah dengan berperan sebagai manajer pembelajaran. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin sekolah dalam peran manajemen sekolah adalah memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh sekolah, mengelola sumber daya manusia, fisik, merumuskan, mengembangkan, dan memantau implementasi kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku, memimpin dan mengelola tenaga pendidik, dan melibatkan pengembangan personal, evaluasi kinerja, dan memastikan lingkungan kerja positif. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam hubungannya dengan manajemen pembelajaran meliputi kurangnya perencanaan yang efektif, ketidaksesuaian kurikulum, kurangnya sumber daya, buku teks, materi pembelajaran, fasilitas atau teknologi dapat menghambat aktivitas pembelajaran. Kelas yang terlalu besar, kurangnya keterlibatan siswa, kurangnya penilaian yang beragam, guru kurang mengembangkan diri, penggunaan teknologi yang tidak efektif, kesenjangan antara kemampuan siswa, dan kurangnya pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan yang kurang terhadap proses pembelajaran dapat mengakibatkan masalah tidak terdeteksi secara dini. Evaluasi yang tidak tepat dapat menghambat perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan dalam manajemen pembelajaran, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk perencanaan yang matang, pelatihan guru yang berkualitas, penggunaan teknologi yang tepat, keterlibatan siswa yang aktif, dan evaluasi yang dilakukan pemimpin sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembelajaran dilaksanakan efektif dan berkelanjutan. Coaching dengan model cerita untuk supervisi akademik sebagai paradigma dan pendekatan yang sesuai, di mana memberi ruang bagi pemimpin sekolah dan guru untuk berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Model cerita dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Bagian tujuan. Coaching untuk supervisi akademik adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu guru meningkatkan praktik pengajaran melalui dukungan dan pembimbingan yang terfokus. Dalam konteks ini, setelah guru di coaching supervisi akademik, maka dampaknya pada murid adalah: yang pertama, pemahaman murid menjadi lebih baik. Dalam hal ini, bisa dilihat dengan pengajaran lebih terfokus dan kualitas pengajaran yang lebih baik. Nah, setelah guru menjalani coaching, murid-murid cenderung memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, penjelasan yang lebih jelas, dan pendekatan yang lebih efektif dari guru dapat membantu murid menguasai konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua, partisipasi murid lebih aktif.
Guru yang telah mendapatkan coaching cenderung menerapkan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif murid. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif dan membuat murid merasa lebih berperan dalam proses pembelajaran. Tolak ukur. Indikator-indikator yang dapat menjadi bukti bahwa tujuan tindakan coaching supervisi akademik berjalan dengan baik dalam konteks tujuan tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Nah, pemahaman yang lebih baik ini bisa dilihat peningkatan nilai formatif siswa dalam materi yang sebelumnya sulit dipahami. Yang kedua, penggunaan pertanyaan atau diskusi yang lebih dalam dan refleksi dalam kelas menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Umpan balik positif dari siswa mengenai penjelasan yang lebih mudah dimengerti dan efektif. Hal yang kedua, partisipasi yang lebih aktif. Pertama, peningkatan frekuensi siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas, adanya proses kolaboratif atau kegiatan kelompok yang menunjuk partisipasi aktif dari semua siswa. Dan yang ketiga, pengamatan langsung dari perubahan interaksi antara guru dan siswa menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih tinggi. Hal yang ketiga adalah pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dalam pengalaman yang menyenangkan ini dapat dilihat umpan balik positif dari siswa mengenai kelas yang lebih menarik dan menghibur, peningkatan kehadiran dan minat dalam kelas menunjukkan pengalaman pembelajaran yang lebih positif, pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, dalam pemberian umpan balik yang konstruktif ini bisa dilihat siswa menunjukkan perbaikan dalam kinerja mereka berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh guru. Kedua, siswa berefleksi tentang bagian mana yang perlu ditingkatkan. Terciptanya komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa mengenai kemajuan belajar dan perbaikan yang diperlukan. Lini masa tindakan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan rencana aksi modul 2.2 pada Kamis 17 Agustus tahun 2003 sampai Sabtu 19 Agustus 2003. 2. Memohon izin mensosialisasikan kepada kepala sekolah dan rekan guru. Senin 21 Agustus 2023. Yang ketiga, melakukan observasi di hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. 4. Melakukan observasi pembelajaran pada hari Kamis 24 Agustus 2023. 5. Melakukan percakapan pasca observasi pada hari Senin 28 Agustus tahun 2023. Yang keenam, membuat laporan hasil pelaksanaan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Kemudian yang terakhir, pengumpulan hasil laporan di PMM dan LMS Rabu 30 Agustus tahun 2023. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, bahan materi sosialisasi praktik coaching untuk supervisi akademik. Kedua, alat, lembar refleksi diri, lembar perencanaan pengembangan diri, lembar catatan pasca observasi, lembar observasi pembelajaran di kelas, lembar catatan percakapan pra observasi di kelas, pena, kertas, dan kamera. Yang ketiga, kepala sekolah. Tentunya izin kepala sekolah untuk mempraktikkan sebagai supervisor dan rekan sejawat sebagai coach dan guru dalam mempraktikkan pembelajaran. Pak, apa ini? Sebuah tugas saya adalah praktik observasi supervisi akademik. Jadi saat di sini saya memberikan beberapa bentuk orientasi kepada saya. Kali ini salah satu guru di sekolah ini dalam hal supervisi akademik. Dan siapapun guru sekolah ini. Jadi terima kasih Pak James. Jadi Ibu, ini Pak James sudah sampaikan maksudnya seperti apa. Jadi saya setuju dengan programnya beliau ini. Jadi saya sarankan kepada Ibu Natin untuk konfirmasi kepada Pak James bagaimana pengaturan selanjutnya seperti apa. Nanti Pak James
bicara dengan Ibu Nati Jamal ya. Jadi saya setuju dengan program Bapak. Jadi terima kasih ya. Terima kasih Pak. Pagi Ibu Nartin. Selamat pagi Pak. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin memulai dengan berbicara tentang tujuan dari supervisi dan tujuan dari percakapan awal kita ini. Oke, saya sama-sama Pak. Saya juga senang berbicara tentang hal ini dan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya. Baik Bu Narti, saya melihat Ibu Narti dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Ya Bu, tujuan kita di supervisi ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, Iya. mendukung perkembangan profesionalisme Ibu. Kemudian saya akan bersama dengan Ibu untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat ditingkatkan dan merencanakan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan itu. Iya, saya benar-benar mendukung tugas ini Pak. Saya juga sekarang ini berusaha untuk jadi guru yang lebih baik dan memberikan pengalaman yang baru bagi siswa saya di kelas. Wah, luar biasa Bu. Semangat yang Ibu tampilkan ini membuat saya juga tertantang dan menarik untuk kita bersama-sama nanti. Oke, terima kasih Bu. Kita kan mau observasi di kelas, hal-hal yang perlu kita kembangkan. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan ke saya? Begini, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya siapkan untuk minggu depan saya mengajar ini Pak, serta aspek pengembangan yang hendak diobservasi. Oh, baik Bu. Tentu saya sangat senang mendengar tentang rencana pengembangan yang hendak diobservasi. Apa yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran esok? Karena saya guru geografi, jadi saya akan mulai dengan memperkenalkan konsep baru dalam mata pelajaran yang saya ambil Pak. Jadi saya akan menggunakan konsep kontekstual untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang saya akan ajarkan tadi. Bagus itu Bu, bagus sekali Bu. Dengan begitu kan siswa bisa mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Terus Bu, lanjut Bu. Untuk itu setelah memperkenalkan konsep tadi, saya akan membagi siswa rencananya dalam beberapa kelompok untuk diskusi kelompok terkait dengan aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari nanti. Saya berharap ini akan meningkatkan partisipasi siswa dan memperkuat pemahaman mereka tentang materi nanti yang saya akan ajarkan kepada mereka. Baik Bu. Jadi dengan itu Ibu mau menaikkan konsep dengan situasi nyata ya Bu? Iya Pak. Jadi nanti Ibu setelah memperkenalkan konsep apa yang nanti Ibu buat? Selanjutnya di dalam proses tadi saya akan menyisipkan sebuah permainan supaya mungkin siswanya tidak bosan, dengan permainan yang edukatif yang terkait dengan konsep yang saya ajarkan nanti. Saya pikir ini akan membuat suasana kelas lebih hidup nanti. Bagus Bu, memang permainan edukatif bisa menjadi cara yang baik untuk mempertahankan minat siswa. Betul kan Bu? Iya. Apalagi yang bisa direncanakan? Ya, untuk sesi terakhir setelah pembelajaran tadi, saya fokus nanti pada pemberian umpan balik. Saya ingin cek apa setelah permainan itu selesai, mereka boleh mengerti tidak pada materi yang saya ajarkan. Berikut bagaimana mereka menerapkan konsep yang saya ajarkan sesuai dengan permainan yang saya berikan kepada mereka tadi. Wah, itu langkah yang baik tuh Bu. Karena Ibu bisa melibatkan siswa di situ dalam refleksi. Nah, ini akan membantu mereka untuk memahami lebih dalam. Terima kasih Bu sudah menjelaskan rincian rencana pembelajaran yang nanti Ibu buat. Tidak masalah Pak. Saya juga berharap dengan rencana saya ini siswa lebih mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Oh ya, sebelum selesai Pak, nanti ada beberapa aspek pengembangan yang hendak saya informasikan. Wah, tentu saya tertarik sekali Bu mendengar aspek perkembangan apa yang ingin Ibu atau saya nanti observasi gitu Bu. Saya untuk observasinya ini saya berfokus pada dua aspek. Yang pertama partisipasi siswa selama diskusi kelompok tadi. Yang berikut
kemampuan mereka dalam merumuskan pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka sudah mendalami atau paham tentang materi yang saya ajarkan tadi. Jadi Bu, itu adalah aspek yang relevan dengan fokus pada partisipasi dan kemampuan berpikir siswa kritis ya. Kita akan mendapatkan gambaran yang baik tentang perkembangan mereka. Ibu terima kasih telah berbagi. Terima kasih atas dukungannya Pak. Saya juga berharap melalui observasi ini saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih supaya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan untuk masa depannya. Ya Bu, saya juga yakin Bu, observasi ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan Ibu sendiri dan pembelajaran siswa. Nah, mari kita kerjasama untuk menjalankan rencana pembelajaran dan mengamati perkembangan yang kita semua inginkan. Insya Allah Pak, semuanya mudah-mudahan memberikan hasil yang positif nanti untuk saya, sekolah, dan semuanya di bidang pendidikan. Baik Bu Ani, setelah mendengar rencana pelaksanaan pembelajaran dan aspek perkembangan yang ingin diobservasi, maka sekarang mari kita sepakati sasaran observasi yang akan kita fokuskan. Iya, tentu Pak. Saya berpikir sesuai dengan sasaran observasi yang relevan yang tadi, yang penting adalah partisipasi siswa selama kegiatan diskusi kelompok tadi, dan berikut kemampuan mereka dalam merumuskan pertanyaan yang menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Saya setuju sekali. Kedua sasaran ini memang sangat cocok dengan fokus pembelajaran. Sekarang kita tentang waktu kunjungan kelas. Kapan kita bisa melaksanakan observasi? Saya pikir observasi ini Pak bisa dilakukan hari Kamis besok karena memang jadwal saya mengajar di kelas 10.1 adalah tentang pemetaan untuk mata pelajaran geografi tadi. Berarti hari Kamis ya Bu ya, saya catat ya. Iya. Sesi pertama. Sekarang berikutnya waktu percakapan pasca observasi kira-kira kapan Bu? Kalau itu mungkin kita bisa atur waktu Pak. Waktu percakapan pasca observasi misalnya pada hari Senin untuk setiap jam pelajaran. Setelah selesai jam pelajaran saya, sehingga maksudnya saya kan ada waktu di situ. Kebetulan ada waktu lowong, jadi kita boleh cerita-cerita tentang yang observasi tadi. Oh baik, saya catat sini ya Bu ya, hari Iya, Senin iya. setelah jam pelajaran. Saya akan menandai waktu ini. Jadi untuk ringkasannya nanti pada saat pasca observasi itu kita akan melakukan observasi pada hari Rabu sesi pertama dan akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi pada hari Kamis setelah jam pelajaran. Ada di hari Senin ya Bu? Iya, hari Senin Oh, tadi. hari Senin. Oke. Jadi berikutnya Bu, kita akan berbicara tentang bagaimana mencatat kegiatan pembelajaran pada saat di kelas Bu. Jadi ini Bu, kira-kira setelah selesai observasi apa yang Ibu nanti ingin sampaikan Bu? Saya mengerti Pak, oke. Observasi yang tercatat merupakan bagian dari proses pengembangan profesional saya sebagai guru, dan saya siap memberikan umpan balik dari Bapak demi kelancaran dan perkembangan wawasan saya tentang materi nanti. Oke, saya senang mendengarnya Bu. Tujuan dari nanti saya mencatat kegiatan pembelajaran pada saat observasi itu untuk memberikan umpan balik yang lebih rinci dan terarah. Saya akan mencatat bagaimana Ibu mengintegrasikan konteks yang nyata dalam pembelajaran, bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok, serta bagaimana permainan edukatif itu bisa memberikan dampak pada pembelajaran. Kemudian umpan balik siswa itu ada sesuai dengan yang kita sepakati di awal. Selain itu, dengan mencatat kegiatan pembelajaran, kita juga dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu dan melihat bagaimana implementasi rencana pembelajaran yang berdampak pada siswa. Iya, itu pasti akan memberikan gambar yang komprehensif atau secara menyeluruh tentang perkembangan pembelajaran di kelas saya nanti Pak. Jadi saya benar-benar menghargai kerjasama dengan Bapak. Sama-sama juga. Observasi dan dokumentasi ini adalah upaya untuk bersama kita
mencapai pembelajaran yang lebih baik. Saya percaya kita akan memperoleh wawasan berharga dari proses ini. Saya setuju sepenuhnya, Pak. Mudah-mudahan dengan observasi ini bisa membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Ya, Bu. Saya optimis, Bu, di masa akan datang terkait dengan manfaat positif ini akan mengubah cara berpikir Ibu, cara pendekatan Ibu dengan siswa. Terima kasih banyak, Bu, telah datang di sini dan kita berdiskusi terkait dengan kerjasama kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berhasil, Bu, ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih juga Bapak telah memberikan arahan dan kesediaannya untuk memberikan arahan kepada saya dalam pengembangan pembelajaran saya di kelas. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa ya. Semangat. Di dalam buku ada bioma, gurun, apa lagi yang kalian tahu? Laut. Bioma, gurun, hutan-hutan tropis, Padang. Dan para siswa di dalam tiap kelompok, kemudian kelompok satu pada bagian sebelah kanan, kemudian kelompok dua di sini, dan kelompok dua di sini. Kenapa dia beda? Kenapa bioma itu tidak sama untuk semua tempat di dunia? Pak? Iya. Kenapa? Karena ini. Iya, bagus. Itu yang mau dibahas. Sebelum kita lanjut di